Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Syarif, NIM 1911486. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pertemuan 12, 13, dan 14. Pertama, pertemuan 12, desain dan analisis proses. Pertama-tama, kita harus dulu mengerti definisi proses. Proses adalah bagian dari sebuah organisasi yang mengambil input dan mengubahnya menjadi output. Selanjutnya, kita dapat melihat berbagai ukuran-ukuran kinerja proses bisnis, yaitu waktu operasional sama dengan waktu pengesetan ditambah runtime. Waktu alir yaitu waktu rata-rata bagi setiap unit untuk bergerak melalui sistem tersebut. Kecepatan yaitu waktu yang bernilai tambah dibagi dengan waktu alir. Waktu siklus, waktu rata-rata antar penyelesaian dari setiap unit. Throughput rate yaitu 1 dibagi dengan waktu siklus. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi dengan output standar. Produktivitas yaitu output dibagi dengan input. Utilisasi sama dengan waktu yang digunakan dibagi dengan waktu yang tersedia. Itulah berbagai jenis-jenis ukuran kinerja proses yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis proses. Selanjutnya, pertemuan 13, kualitas Six Sigma. Pembahasan kualitas Six Sigma ada 3, yaitu 1. Manajemen mutu terpadu, 2. Kualitas Six Sigma, 3. Tolak ukur yang diakui. Manajemen mutu terpadu adalah pendekatan menyeluruh terhadap kualitas yang berfokus pada aspek terpenting bagi pelanggan. Konsep tersebut berfokus pada 2 tujuan operasional utama. Yang pertama, desain produk dan pelayanan. Yang kedua, memastikan produk yang dijalankan dapat konsisten memproduksi dan memberikan pelayanan berdasarkan desain tersebut. 3 asumsi dasar menjustifikasi sebuah analisis biaya kualitas, yaitu yang pertama, 1. Kegagalan disebabkan oleh sebuah hal. 2. Pencegahan membutuhkan biaya yang lebih murah. 3. Kinerja dapat diukur. Ada beberapa tipe klasifikasi biaya pada biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya penilaian, yaitu biaya pemeriksaan, biaya pengujian, dan tugas-tugas lainnya untuk memastikan bahwa produk atau proses dapat diterima. Yang kedua, biaya pencegahan, yaitu meliputi jumlah keseluruhan biaya untuk mencegah adanya produk cacat, seperti biaya untuk mengidentifikasi penyebab kecacatan, untuk mengimplementasikan tindakan korektif guna mengeliminasi penyebabnya. Jadi, korektif itu adalah bagaimana kita mencegah sebelum terjadi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Di sini mencakup biaya untuk kecacatan yang terjadi dalam sistem, yaitu pembatalan biaya, pengerjaan ulang, dan perbaikan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal meliputi biaya untuk kecacatan yang melalui sistem, seperti biaya garansi pelanggan, kehilangan pelanggan atau goodwill, biaya penanganan pengaduan, biaya perbaikan produk. Selanjutnya, kualitas Six Sigma. Salah satu manfaat dari pendekatan Six Sigma adalah memungkinkan para manajer untuk mampu mendeskripsikan kinerja proses dalam hal variabilitasinya dan untuk membandingkan proses yang berbeda dengan menggunakan matriks yang umum. Matriks ini adalah kecacatan per juta peluang. Perhitungan ini memerlukan 3 buah data, yaitu yang pertama unit, yang kedua kecacatan, yang ketiga peluang. Unit, di mana unit
di sini memerlukan produk yang diproduksikan, pelayanan yang sedang diberikan. Kecacatan merupakan sebuah produk atau peristiwa tidak memenuhi pelanggan. Peluang kesempatan terjadinya suatu kecacatan. Selanjutnya, kualitas Six Sigma. Six Sigma merupakan metodologi yang didorong oleh data yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis dan manajemen yang berfokus pada proses menghilangkan cacat, kesehatan, sampah, mengelola lagi, budaya, dan meningkatkan usaha. Sebagai dampak terakhir untuk meningkatkan laba usaha. Sigma merupakan huruf Yunani yang digunakan untuk menetapkan standar deviasi. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa baik atau buruk adalah sebuah proses kinerja. Ada beberapa peralatan analisis Six Sigma. Yang pertama, Bangan Alir, 2 Run Card, 3 Pareto Card, 4 lembaga pengecekan, 5 diagram sebab akibat, 6 diagram alir peluang, 7 bagian kendali proses. Peran dan tanggung jawab Six Sigma. Yang pertama, pimpinan eksekutif, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen pada Six Sigma yang mempromosikannya di seluruh bagian organisasi, dan juara yaitu orang-orang yang mengambil alih tanggung jawab terhadap proses yang akan diperbaiki. Yang kedua, pelatihan untuk seluruh bagian perusahaan mengenai konsep dan peralatan Six Sigma. Yang ketiga, penetapan tujuan tingkat tinggi untuk mencapai perbaikan. Yang keempat, penguatan dan penghargaan yang berkesinambungan. Tolak ukur yang diakui. The International Organization for Standardization atau ISO telah mengembangkan spesifikasi yang mendefinisikan praktik-praktik dengan kualitas terbaik dan diterima secara internasional. 2 spesifikasi yang paling diterima adalah ISO 9000 yang terkait dengan proses manufaktur dan proses antar bisnis, dan ISO 14000 yang memberikan perhatian terhadap manajemen lingkungan. Selanjutnya, pertemuan 14, kendali mutu statistik. Secara umum, SQC atau Statistical Quality Control adalah sejumlah teknik yang berbeda yang didesain untuk mengevaluasi kualitas dari segi kesesuaian, yaitu bagaimana kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan selama pendesainan, bagian-bagian atau pelayanan yang diberikan. Mengelola performa mutu menggunakan teknik SQC biasanya mencakup pengambilan sampel secara periodik atas suatu proses dan analisis data-data ini menggunakan kriteria performa yang dihasilkan secara statistik. SQC dapat diterapkan untuk proses logistik, manufaktur, dan proses pelayanan. Selanjutnya, pemahaman dan pengukuran variasi proses. Telah diketahui bahwa saat variasi berkurang, mutu meningkat. Terkadang pengetahuan ini instinktif. Jika kereta selalu datang tepat waktu, jadwal dapat direncanakan dengan lebih tepat. Jika ukuran pakaian konsisten, waktu dapat dihemat dengan memesan dari katalog. Akan tetapi, sangat jarang hal-hal semacam itu terpikirkan dalam hal nilai variabilitas rendah oleh para teknisi. Pengetahuan tersebut teridentifikasi dengan lebih baik, namun teknisi juga mengetahui bahwa tidaklah mungkin terdapat variabilitas. Prosedur kendali proses statistik. Kendali proses berfokus pada pengawasan kualitas ketika produk sedang dibuat atau jasa yang sedang diberikan. Tujuan umum dari rencana kendali proses adalah untuk memberikan informasi secara tepat waktu mengenai apakah barang-barang yang baru saja diproduksi memenuhi spesifikasi desain, dan untuk mendeteksi pergerakan proses yang menunjukkan bahwa produk yang akan diproduksi mungkin tidak memenuhi spesifikasi.
Kendali proses statistik atau Statistical Process Control (SPC) menggunakan pengecekan sampel output acak dari suatu proses untuk menentukan apakah prosesnya memproduksi barang dan jasa dalam jangkauan yang telah ditentukan sebelumnya. Atribut adalah karakteristik mutu yang diklasifikasikan menjadi barang atau jasa yang sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Diagram kendali atau control chart. Diagram kendali juga disebut dengan kendali proses atau diagram kendali mutu. Diagram kendali pada dewasa ini digunakan dengan sangat luas, yaitu untuk jenis-jenis diagram kendali. Jenis-jenis diagram kendali antara lain: yang pertama, diagram kendali untuk nilai atau pengamatan individual. Yang kedua, diagram kendali rata-rata atau mean dari subkelompok atau subgroup. 3. Diagram kendali kisaran atau range dari subkelompok. Yang keempat, diagram kendali proporsi cacat atau projection of directions dalam sub-sub kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur diagram kendali. Unsur-unsur yang dimiliki dalam diagram kendali adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas kendali atas upper control limit atau UCL. Yang kedua, garis tengah atau center line atau CL. Yang ketiga, batas kendali bawah atau lower control limited atau LCL. Kendali proses dengan pengukuran variabel. Menggunakan X-card dan R-card, terdapat 4 permasalahan utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bagan kendali, yaitu yang pertama, ukuran sampel merupakan aplikasi industri dalam pengendalian proses yang mencakup pengukuran variabel. Itu sebaiknya pengukurannya lebih baik kalau dia ukurannya lebih kecil. Jadi terdapat 2 alasan utama kenapa ukuran sampel lebih baik kecil. Yang pertama itu, sampel perlu diambil dalam jangka waktu wajar, jika tidak maka prosesnya berubah. Yang kedua, semakin besar sampel diambil maka semakin besar biaya yang diperlukan. Yang kedua, jumlah sampel. Setelah bagannya dibuat, setiap sampel yang diambil dibandingkan dengan bagan tersebut, keputusan dapat dibuat mengenai apakah prosesnya dapat diterima. Jadi misalnya, untuk membuat bagannya sebaik bentuk kehati-hatian atau berdasarkan statistik. Yang ketiga, frekuensi sampel. Seberapa sering pengambilan sampel merupakan take on off antara biaya pengambilan sampel termasuk biaya per unit. Jika unit tersebut dihancurkan sebagai bagian dari pengujian dari manfaat yang diperoleh pengajuan sistem. Yang keempat, batasan kendali. Bagaimana menentukan batasan kendali? Dengan 3 standar deviasi di atas, nilai tengah, dan 3 standar deviasi di bawahnya. Sampling penerimaan. Sampling penerimaan dapat diterapkan baik ketika bahan-bahan tiba di pabrik maupun pada akhir pemeriksaan, tetapi biasanya digunakan untuk mengambil sampel lebih ekonomis jika dibandingkan dengan pemeriksaan 100%. Kualitas dari sampel digunakan untuk menilai kualitas dari semua barang dalam lot. Selanjutnya, kurva karakteristik operasional. Ada 3 konsep dalam kurva karakteristik operasional, yaitu yang pertama, tingkat kualitas berterima atau
acceptance quality level atau AQL. Yang kedua, persen cacat toleransi load atau load tolerance percent definitif atau LTPD. Yang ketiga, resiko produsen. Itulah rangkuman-rangkuman yang saya jelaskan mulai dari bab 12 sampai dengan bab 14. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.